Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara di hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa, sungguh kami bersyukur untuk hari baru yang Bapa berikan kepada kami seperti pada saat ini. Kembali kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu saja bacaan yang baru saja kita baca sudah pernah atau sudah banyak kali ya kita baca. Tetapi buat saya tiap kali membacanya tetap tetap menjadi pergumulan serius di dalam hati saya. Yaitu Bapak Ibu tentang khususnya ayat 21 itu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalimat ini tuh betul-betul Bapak Ibu mengganggu saya begitu, sehingga saya terus mempergumulkan, mempertanyakan, dan mungkin juga saya pernah menyampaikan di kesempatan yang lain tentang pergumulan ini. Hari ini saya ingin mengingatkan kembali kepada kita betapa pentingnya pernyataan Tuhan Yesus ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata berseru ini bisa kita terjemahkan memanggil, atau juga bisa kita terjemahkan dengan menyebut nama Tuhan. Bukan setiap orang yang memanggil nama Tuhan, bukan setiap orang yang menyebut nama Tuhan yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa demikian? Karena Tuhan mengatakan bahwa bukan orang yang memanggil menyebut nama Dia. Bahkan kata berseru ini juga bisa kita rujuk di dalam perilaku pelayanan, seperti kalau sebutkan tadi kita kata-kata lidah tapi bisa juga kita terjemahkan untuk perilaku gitu. Bukan orang yang melakukan pekerjaan Tuhan seperti bernubuat, memberitakan firman, mengusir setan, dan membuat banyak mujizat. Itu seperti terdapat di dalam ayat 22. Bukan juga orang itu. Jadi bukan yang berseru memanggil, tetapi bukan juga yang melakukan pekerjaan Tuhan seperti memberitakan firman, bernubuat, mengusir setan, buat banyak mujizat yang lain, atau juga melakukan pelayanan-pelayanan yang lain. Bukan itu kata Tuhan. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Bukan lidah yang menyebut nama Tuhan, memanggil, berseru. Bukan juga pekerjaan-pekerjaan pelayanan ini yang akan masuk dalam kerajaan surga. Pertanyaannya kenapa? Kenapa orang yang menyebut nama Tuhan, berseru nama Tuhan, baik di dalam doanya, baik di dalam pelayanannya, baik di dalam apapun yang dia lakukan, dan juga bukan orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, entah itu memberitakan firman, entah itu terlibat di dalam kegiatan-kegiatan gereja, baik berperanan sebagai penatua, sebagai orang-orang yang terlibat dalam kepanitiaan, dan sebagainya. Bukan. Kenapa bisa seperti itu? Mengapa sampai Tuhan Yesus mengatakan ini kepada murid-murid Bapak Ibu? Dan juga tentu mengatakan itu kepada kita ketika kita membaca firman Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena bisa saja orang itu menyebut nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, dan melayani Tuhan. Tetapi belum tentu seluruh isi hatinya
atau bisa kita katakan motivasi ia melayani, menyebut nama Tuhan dan melayani Tuhan itu, motivasinya itu untuk Tuhan. Berdasarkan kasih sayangnya kepada Tuhan. Berdasarkan kasih sayangnya kepada sesama, belum tentu. Belum tentu orang yang panggil nama Tuhan, sebut nama Tuhan, melayani Tuhan itu motivasinya sungguh-sungguh untuk Tuhan. Bisa saja motivasinya itu justru hanya kembali kepada dirinya sendiri. Untuk kepentingannya sendiri, untuk kebutuhannya sendiri, untuk keuntungannya sendiri, untuk kebesaran diri sendiri, untuk kehormatan diri sendiri. Nah, kalau seperti ini, di mana letak Tuhan, Bapak Ibu? Untuk apa sebut nama Tuhan? Untuk apa melakukan pekerjaan Tuhan? Kalau motivasinya balik ke diri sendiri. Karena itu kita bisa mengerti, kita bisa memahami kenapa sampai Tuhan Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena di dalam setiap sebutan Tuhan maupun di dalam setiap sepak terjang pelayanannya, kegiatannya, bukan Tuhan yang menjadi sosok utama. Fondasi tingkah lakunya itu bukan kasih sayang, berdasarkan kasih sayang kepada Tuhan dan juga kasih sayang kepada sesama. Tetapi semua hanya berfokus pada dirinya sendiri. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini menyampaikan kepada kita yang Tuhan berkenan itu adalah bukan menyebut, memanggil nama Tuhan, dan juga bukan melayani dengan berfokus pada diri sendiri, tetapi melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa. Maka tugas kita adalah terus mencari tahu dan mengenal apa itu kehendak Bapa. Dan setelah kita mengetahui, mengenal, memahami kehendak Bapa, maka lakukanlah itu. Berjuang untuk melakukannya. Jadi firman ini mengingatkan kembali saya dan Bapak Ibu Saudara supaya kita berjuang, mencari tahu, memahami, mengenal apa itu kehendak Bapa. Yang kedua, mari kita berjuang dengan sungguh-sungguh untuk melakukan kehendak Bapa, sehingga memang Bapa, sehingga Tuhanlah yang menjadi poros utama segala sepak terjang kita, baik perkataan kita maupun juga pelayanan-pelayanan kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini Engkau mengingatkan kembali kepada kami supaya kami berjuang untuk mencari tahu, mengenal, memahami kehendak Tuhan, dan kami bersemangat berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan, karena itulah yang Engkau berkenan untuk kami sebagai anak-anak-Mu lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih padamu Tuhan, Kau pimpin kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan